Siswa-siswi kelas 7 yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali bersama saya dalam pelajaran agama Katolik. Jika pada materi yang pertama kita belajar tentang Aku Citra Allah yang unik, yang mana kita adalah segambar dan serupa dengan Allah, yang dilengkapi dengan akal budi, kehendak bebas, dan hati nurani, maka kali ini kita akan belajar tentang tugasku sebagai citra Allah. Pertama-tama, mari kita lihat kompetensi dasar. Yang pertama, bersyukur karena dirinya diciptakan sebagai citra Allah. Kedua, percaya diri terhadap keunikan diri sebagai citra Allah. Ketiga, memahami keunikan diri sebagai citra Allah. Keempat, melakukan aktivitas, misalnya menyusun doa, atau membuat refleksi, atau membuat puisi yang mengungkapkan rasa syukur atas dirinya sebagai citra Allah. Adapun indikator yang pertama menyebutkan contoh kasus kondisi yang memprihatinkan dari tindakan manusia yang bertentangan dengan keberadaannya sebagai citra Allah. Kedua, menganalisis contoh kasus kondisi yang memprihatinkan dari tindakan manusia yang bertentangan dengan keberadaannya sebagai citra Allah. Ketiga, merumuskan dengan kata-kata sendiri ajaran kitab suci Kitab Kejadian bab 1 ayat 26-30 tentang panggilan dan tugas manusia sebagai citra Allah. Keempat, memberi contoh tindakan manusia yang sesuai dengan kehendak Allah dan keberadaan diri manusia sebagai citra Allah. Dan yang terakhir, menyusun refleksi secara tertulis tentang pengalamannya dalam bertindak sebagai citra Allah. Setiap manusia yang terlahir dipanggil untuk turut serta dalam karya penyelenggaraan ilahi, tidak terkecuali dan tidak pandang bulu apapun agamanya, suku bangsanya, bahasanya, profesinya, dimanapun dan kapanpun ia hidup, dia dipanggil untuk turut serta dalam karya penyelenggaraannya. Panggilan ini berlaku untuk seluruh kehidupan manusia. Selama orang itu mampu, panggilan itu akan tetap datang padanya. Demikian juga dengan tugas perutusan manusia. Karena hidup adalah perutusan, setiap orang yang menjawab panggilan tersebut akan diutus untuk turut dalam karya penyelenggaraan ilahi. Untuk mendalami materi ini, kita dibantu dengan teks kitab suci dari Kitab Kejadian bab 1 ayat 26-30. Mari kita membacanya bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi,
dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Kita juga dibantu dengan kutipan dari Paus Fransiskus, ensiklik Laudato Si, pesan setiap makhluk dalam harmoni seluruh ciptaan. Penegasan kita bahwa manusia adalah gambar Allah tidak boleh membuat kita lupa bahwa setiap makhluk memiliki fungsi sendiri dan tidak ada satupun yang berlebihan. Seluruh alam semesta material adalah bahasa cinta Allah, kasih sayangnya yang tak terbatas bagi kita. Tanah, air, gunung, semuanya ibarat belayan Allah. Sejarah persahabatan kita masing-masing dengan Allah selalu terkait dengan tempat-tempat tertentu yang mendapat makna yang sangat pribadi. Kita semua ingat tempat-tempat dengan kenangan yang penuh berkat bagi kita. Orang yang telah dibesarkan di wilayah pegunungan atau yang sebagai anak duduk minum di pinggir kali atau bermain di lapangan desanya, ketika kembali ke tempat-tempat itu menemukan kembali identitasnya sendiri. Allah telah menulis sebuah buku yang indah, yang huruf-hurufnya adalah banyaknya makhluk di alam semesta. Para uskup Kanada dengan tepat menggarisbawahi bahwa tiada makhluk yang dikecualikan dari pernyataan diri Allah itu. Dari pemandangan yang paling luas sampai ke bentuk kehidupan yang terkecil, alam adalah sumber keheranan dan kekaguman yang terus-menerus, dan jugalah wahyu ilahi yang terus-menerus. Para uskup Jepang dari pihak mereka mengingatkan kita akan sesuatu yang sangat menarik. Mendengarkan setiap makhluk menyanyikan himne keberadaannya adalah hidup dengan sukacita dalam kasih Allah dan dalam pengharapan. Menatap karya ciptaan itu memungkinkan kita untuk menemukan pesan Allah bagi kita dalam segala-galanya. Karena bagi orang beriman, menatap dunia ciptaan adalah mendengarkan pesan, mendengarkan suara yang paradoksal dan hening. Kita dapat mengatakan bahwa di samping wahyu yang sesungguhnya yang terkandung dalam kitab suci, ada pula pernyataan ilahi dalam sinar matahari dan dalam jatuhnya malam. Dengan memperhatikan pernyataan ini, kita belajar untuk melihat diri kita sendiri dalam hubungan kita dengan semua makhluk lain. Saya mengungkapkan diri dalam mengungkapkan dunia. Saya menemukan kesucian saya sendiri ketika saya berusaha mengartikan kesucian dunia. Nah, terlebih dahulu kita lihat perilaku manusia yang bertentangan dengan keberadaan dirinya sebagai citra Allah. Seperti yang tampak pada gambar, ada penebangan ilegal, polusi udara, sampah, ada pula sampah yang mencemari perairan, kebakaran hutan, dan masih banyak tindakan lain yang merusak alam. Nah, akibat yang ditimbulkan dari kerusakan alam ialah banjir, kekeringan, tanah longsor, dan masih banyak lainnya yang dapat kita saksikan di sekeliling kita ataupun kita lihat pada televisi. Nah, kita perlu memahami kata berkuasa dalam kitab Kejadian tadi.
menguasai, itu tidak dimaksudkan bahwa manusia menjadikan semua ciptaan berada di bawah kendalinya untuk mengatur dan menggunakannya sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa batas, melainkan harus dipandang dari makna kekuasaan Allah. Kuasa Allah selalu terkait dengan keselamatan. Oleh karena itu, berkuasa mempunyai makna bahwa manusia sejak awal mula dipanggil untuk terlibat dalam karya keselamatan Allah yang utuh dan terpadu terhadap semua ciptaannya, bukan hanya manusia. Terhadap pandangan-pandangan yang keliru tentang alam, kita perlu merubah pandangan kita, yakni yang semula dari ego di mana manusia menjadi pusat, dan beralih menuju eko, artinya di mana manusia dan ciptaan lainnya itu berada dalam satu lingkaran yang sama. Bila menghancurkan yang satu, maka kehidupan manusia pun akan ikut rusak. Karena kehidupan manusia terjalin antara ciptaan lainnya. Perilaku manusia yang cenderung egois, serakah, ingin menang sendiri, dan sebagainya menjadi penyebab terjadinya berbagai tindakan yang bertentangan dengan martabat manusia sebagai citra Allah. Misalnya pelanggaran lalu lintas, cara berkendara yang membahayakan orang lain, tawuran, kerusakan alam lingkungan kita. Kerusakan yang diakibatkan oleh keegoisan dan keserakahan manusia menjadi ketidakharmonisan antara manusia dengan sesama dan alam, serta dapat menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi manusia, sekaligus kerusakan alam sekitar. Sesuai dengan panggilan dan tugas manusia sebagai citra Allah, yaitu beranak cucu, berkembang biak, menguasai dan memelihara alam ciptaan yang lainnya, maka setiap orang perlu bertanggung jawab dan senantiasa menampilkan diri sebagai citra Allah. Nah, sekarang tugas kita di sekolah, kita mesti belajar dengan baik dan serius. Yang kedua, menjalankan dan menaati peraturan sekolah. Ketiga, berpartisipasi dalam kelas. Keempat, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, tidak membuang sampah sembarangan. Masih banyak tindakan lain yang dapat kita lakukan sebagai citra Allah yang berkenan sesuai dengan kehendak Allah dalam lingkungan sekolah. Nah, di rumah, tugas kita taat pada orang tua, membantu pekerjaan orang tua, menghormati dan menghargai keberadaan orang tua dan anggota keluarga lainnya, menjaga lingkungan rumah agar tetap bersih. Di masyarakat, menghormati dan menghargai orang lain, berlaku sopan santun terhadap orang lain, ikut kerja bakti kampung, tidak membuang sampah sembarangan, menaati hukum yang berlaku dalam masyarakat, dan juga menanam pohon di sekitar rumah. Untuk evaluasi, kalian diminta untuk membuat analisis contoh kasus kondisi yang memprihatinkan dari tindakan manusia yang bertentangan dengan keberadaannya sebagai citra Allah. Sedangkan untuk tes khusus materi ini, linknya ada pada deskripsi video. Anak-anak yang terkasih, materi kita telah selesai. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya.